Dunia kembali diguncang, ketegangan di Timur Tengah memanas, Iran dan Israel berada di ambang perang besar, dan dalam setiap konflik selalu ada satu yang jadi pelarian utama, yaitu emas. Harga emas dunia mulai merangkak naik, investor mulai mencari perlindungan, situasi geopolitik tidak bisa ditebak. Apakah ini sinyal harga emas akan meledak lebih tinggi lagi? Di video ini, kita akan bongkar hubungannya antara perang, ketidakpastian global, dan kenaikan harga emas. Jangan anggap remeh gejolak ini, karena sejarah membuktikan saat dunia kacau, emas selalu dicari, dan nilainya bisa melonjak tajam. Simak analisa lengkapnya sebelum semuanya terlambat. Halo Fitners, ketemu lagi dengan kita di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini kita akan bahas soal harga emas nih, yang kemungkinan nanti akan meledak akibat dari perang Iran versus Israel. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti ini ya, Gut ya. Nih, gambarannya tuh seperti apa sih perang Iran dan Israel ini ya? Ya, oke. Jadi memang kalau di Timur Tengah itu konflik yang dilakukan oleh Israel itu memang dari zaman dulu ya, sebelum tahun 1950 itu memang bergejolak gitu ya. Terus dan nggak ada berhentinya antara Israel dan Palestina. Nah kemudian awalnya kan, jadi kan dari situ itu kan ya namanya banyak kepentingan lah ya. Jadi negara-negara sekitarnya itu pun kadang ikut terlibat gitu. Kalau kita menyoroti Iran itu sebenarnya kalau dilihat dari historinya itu memang beberapa kali sih memang terjadi saling serang gitu ya. Ya salah satunya Iran pernah membantu Palestina gitu kan. Terus juga ya Israel kan kenapa sih bantuin sih? Ya udah kita serang aja, itu pernah di tahun 2000 yang terdekat aja 2023. Terus tahun 2024 itu juga sama. Jadi intinya Iran tergerak gitu untuk membela gitu ya. Nah, sekarang yang terbaru ternyata ini udah cukup jelas nih. Oh, ini ya udah deh. Kalau emang Iran seperti itu mau berani sama Israel ya udah kita lakukan serangan. Perang-perang sekalian. Iya, otomatis tadi ya kalau Om Henry bilang terkait dengan harga emas meledak, iya. Jadi kalau kita lihat historicalnya gitu, bahwa komoditi ini sebenarnya bukan cuma emas ya, yang satu lagi adalah minyak. Kalau lihat di saham misalnya lah, ketika terjadi peperangan di Timur Tengah itu memanas, itu orang-orang yang punya saham minyak itu pada seneng gitu. Karena apa? Karena naik. Begitu juga emas ya. Karena kalau emas ini kita agak spesifik ya, kenapa emas harganya naik, karena tadi kestabilan. Sering kali ya Om Henry di channel Mofit yang sebelumnya, konten-konten yang sebelumnya itu selalu bilang, ketika tidak stabil perekonomian global, ya otomatis harga emas naik. Karena apa? Orang khawatir nih, udah aku larikan aja nih ke emas gitu kan. Ya mungkin terlepas dari yang saham tadi ya, tapi emas paling stabil. Orang lari ke situ, otomatis apa? Berburu ke emas, harganya naik. Terbukti kok. Aku lihat kemarin tuh harganya udah naik ya. Mainnya selalu Mas digital masih naik gitu. gitu. Langsung kelihatan gitu. Oh, dari untungnya cepat banget Om Menteri. Masih 1% tiba-tiba langsung 4% gitu kan. Bisa jadi karena konflik ini. Jadi aku lihat di HP itu, lumayan nih. Lumayan ya. Jadi naiknya kan langsung kelihatan. Ternyata ya benar sih. Bisa konflik ini memang mau nggak mau orang khawatir gitu ya. Takutnya apa? Iya, walaupun Iran sama Israel mungkin dari dua negara ini merebak ikut ke Lebanon, kemana-mana, Mesir gitu sih. Jadi seperti itu. Kemana-mana sih ya. Sebenarnya kan karena namanya perang itu kan tadi ya, ketidakstabilan ekonomi udah pasti terjadi. Karena kan ketika perang ya distribusi pangan apa semuanya itu kan pasti terhambat ya, listrik dan kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Itu pasti akan terhambat dan pasti jadi masalah ya. Dan jadi kalau orang-orang misalnya pengen jangka waktu pendek, pengen ngambil itu biasanya gitu. Dia langsung beli nih, lagi awal-awal ini beli nih. Udah mulai nih. Nanti mantau kan mereka kan perangnya kayak gimana gitu kan. Nah, tiba-tiba kayak ini mau mereda nih, udah mereka ambil jual sih. Ada juga yang memanfaatkan momen perang-perangan ini untuk trading di emas ataupun minyak. Karena pas lagi naik ya. Gitu pas lagi naik. Iya, jadi seperti itu. Ini aku mau tanya sama Om Henry nih yang udah cukup mengamati fluktuasi harga emas ya. Jadi ketika ada konflik seperti ini pengaruhnya ke harga emas
dunia seperti apa, Om Hendri? Ini jelas ya Zud ya, kalau pengaruhnya terhadap harga emas dunia itu biasanya impact-nya langsung gitu. Malah kadang-kadang tuh naiknya kayak 1%, 2% gitu Langsung. ya. Di dalam troy ounce itu udah otomatis naik juga kayak gitu. Pasti itu akan langsung berdampak kalau ada terjadi ketegangan gitu ya, perang, terus krisis global gitu ya. Perang pun tidak hanya perang yang war seperti ini ya, perang dagang itu juga pengaruh gitu, atau misalkan kayak kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, kebijakannya Trump Amerika ya, itu udah sangat pasti langsung berdampak gitu. Oke, kalau global jelas. Kemudian nih, sekarang kalau ke lokal atau ke Indonesia, impactnya seperti apa? Terutama emas-emas lokal ya, Mas Antam dan emas merek-merek lainnya itu ikut ke katrol apa enggak? Ikut ke katrol itu sudah sangat jelas Dut, karena patokan harga kita kan tetap aja harga emas dunia ya. Harga emas dunia itu dihitung dalam dolar gitu kan. Jadi kalau terjadi seperti itu terus tiba-tiba dolarnya naik gitu kan, ya itu juga akan harga emas akan terkerek juga gitu ya. Ditambah lagi kalau misalkan di kita tuh ada bumbu-bumbu apalah istilahnya yang digoreng gitu ya. Jadi bisa terkerek tinggi banget gitu ya, sama kayak misalkan kemarin waktu Antam lagi heboh lagi rame gitu kan, itu kan menurut gue itu kayak ada gorengannya juga gitu, supaya bener-bener melejitnya tuh melebihi kenaikan yang di atas rata-rata kayak gitu. Itu udah pasti sangat terpengaruh untuk di dalam negeri kita sendiri. Oh, jadi memang dengan adanya perang itu impactnya baik global ataupun lokal itu harga emas ikutan naik. Jadi sebenarnya kalaupun nanti mau fitness katakanlah nih yang ada di luar negeri kan, kemarin sempat ada juga beberapa orang luar negeri sempat tanya, mungkin di Taiwan, di Malaysia juga sama ya Om Hendri ya, emas pastinya karena di faktor global, ketika di dunia terjadi kekacauan, orang mulai berburu emas ya, komoditi yang stabil, ya udah akhirnya naik, demandnya kan tinggi gitu. Iya. Oke. Ini kan perang itu pasti ada startingnya dan endnya kapan. Kalau menurut Om Hendri nih terkait dengan tadi perang antara Israel dan Iran, ini bagi kita atau Moviters itu nanti prediksinya gimana nih, jangka pendek sama menengahnya terkait dengan adanya perang ini nih? Nah, ini sebenarnya seperti konten yang sudah pernah kita bahas kemarin gitu ya. Jadi kan gue memprediksikan ini mulai nanti harga emas itu akan naik lagi, itu kan di September. Nah, sekarang bumbunya sudah dimulai sekarang dari saat ini nih. Jadi memang dari mulai jangka menengah sampai terakhir nanti ya, kelihatannya memang dia akan terus bergerak, akan terus naik. Jadi buat teman-teman yang lagi kemarin khawatir beli emas di harga tinggi, tenang aja nih, bentar lagi balik kok gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti ini kemudian next question adalah strategi nih bagi investor nih yang memang sudah biasa nabung ya, mungkin kalau dari awal wah asik nih naik. Nah, tapi kalau bagi yang rakyat biasa gitu ya, atau yang belum mulai, seperti apa nih strateginya? Apakah langsung masuk atau nunggu? Nah, ini banyak ditanyain sama teman-teman gitu ya, karena kan sekarang harga emas ya itulah 1 gram 2 juta gitu kan, terus apalagi orang biasa nih yang baru mulai gitu kan. Kalau saran gue masuk aja, mulai aja gitu, mulai dari sekarang seadanya uang aja gitu loh. Kalau misalkan kita cukup dana untuk beli 1 gram, beli 1 gram. Punya duit 5 gram, beli 5 gram gitu kan. Meskipun harganya tinggi? Ya meskipun harga tinggi nggak apa-apa, karena memang potensi setelah ini, oke lah katakanlah nanti di akhir tahun itu harganya stuck misal di harga 1 gram itu 2.300.000 atau 2.400.000 misal. Tapi nanti di 2026, 2027 bukan nggak mungkin nanti akan merangkak ke arah 1 gramnya bisa jadi ke 3 juta, ke 4 juta tetap gitu ya. Tetap. Dan bagi teman-teman yang memang dananya terbatas banget gitu ya, yaitu balik lagi yang sering gue sampaikan emas digital aja gitu, karena kan bisa mulai dari 10.000. Dan selain keuntungannya bisa mulai dari 10.000 itu, fluktuasinya tuh kalau emas digital tuh langsung kelihatan makanya kalau kan lihat kan langsung untung, iya langsung kelihatan 300.000, terus untung lagi berapa ratus ribu gitu kan. Kalau emas fisik kita agak repot nih mau lihat untungnya gimana. Karena harus cari tahu dulu harga buybacknya berapa nih, di tiap toko kadang-kadang rapinya beda-beda gitu kan. Betul. Jadi itulah salah satu keunggulannya emas digital, kita bisa lihat langsung nih fluktuasinya. Oh lebih enak nih gitu kan, udah berasa untung. Jadi ketika nanti untung kan sebenarnya teman-teman boleh tetap disimpan atau misalkan mau dipakai uangnya gitu ya, itu juga bisa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi cukup jelas ya bahasan kita terkait dengan kaitan antara gejolak Timur Tengah dengan kenaikan komoditi emas itu seperti apa. Jawabannya adalah berbanding lurus. Artinya ketika terjadi konflik, secara nggak langsung ataupun langsung itu ada kenaikan begitu.
itu terkait dengan impact-nya. Terus kalau hikmah yang lain apa? Ya biasanya begini kan. Tadi kalau memang pemainnya itu pemain yang insidental, mau ngambil momen, biasanya mereka beli, naik-naik, nanti jual. Tapi kalau udah terbiasa beli dari awal, dari harga emas yang mungkin 2-3 tahun lalu, dia ya udah biasa aja, tetap beli-beli gitu aja, nggak terlalu khawatir naik, turun, dia tetap beli. Yang Tapi penting konsisten ya. konsisten. Nah itu tergantung dari mau fitness mau pilih yang mana. Kalau memang belum ada, ya sudah beli seperti tadi yang disampaikan Om Henry. Kalau sudah beli, terserah mau jual sebagian juga nggak apa-apa sih, mumpung harganya nggak tinggi, atau mau di keep sampai nanti tahun 2027, 2030 terserah dari tadi tujuan investasi itu mau seperti apa, itu kan penting ya, sudah di set di awal gitu. Kembali ke tujuan kita masing-masing ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira nih yang mau disampaikan ke Movitas terkait dengan gejolak perang Timur Tengah dan impact-nya ke Mungkin harga emas? pesan terakhirnya aja deh ya. Iya. Ya sesi terakhir ini. Jadi kalau saya selalu berpesan apapun yang terjadi ya teman-teman, pokoknya kita pakai sistem dollar cost averaging. Artinya apa? Menabung rutin setiap bulan dari penghasilan yang kita miliki, baik dari teman-teman yang punya gaji ataupun teman-teman yang pengusaha gitu ya. Pokoknya konsisten aja kita lakukan setiap bulan. Jadi ketika nanti harga naik ataupun turun, kita sebenarnya nggak usah khawatir ya, karena kan kita udah terbiasa seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu tetap tongkrongin terus channel Mufid Indonesia, tempatnya untuk Cari ilmu. Dadah.